Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa mau ikut Tuhan all the way kemanapun? Ketika saya siapkan ini, tadi saya sempat terkejut juga saudara ya. Kalau Tuhan bilang tentang all the way, ikut Tuhan all the way. Tuhan juga taruh di hati saya tentang ngikut Tuhan saudara. Beyond following saudara. Nggak cuma ngikut-ngikutan, tapi ikut Tuhan tenanan saudara. Beneran ikut Tuhan. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan nyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ketika Tuhan ngajak kita jalan dengan Dia sudah punya roadmap, Dia sudah punya blueprint, Dia sudah punya desain kita itu mau dibikin apa oleh Dia. Buat mereka Tuhan berkata, "I will make you." Benar-benar aku akan buat dalam hidupmu jadi penjala manusia. Dan kalau saya boleh simpulkan, mungkin Dia akan berkata, "Follow me. And I will make the best out of you." Aku akan ikuti aku aja, maka aku akan buat yang terbaik keluar dari hidupmu. Potensi terbaik, versi terbaikmu, aku akan bikin itu. Itu adalah roadmap-nya, itu adalah path of destiny-nya, itu adalah ujung jalannya di depan. Dia mau buat Petrus dan Andreas jadi penjala manusia. Dia mau buat setiap kita the best yang bisa dikeluarkan, yang terbaik yang Tuhan bisa keluarkan dari setiap hidup kita. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Yohanes bahkan jadi rasul kasih. Petrus jadi bapak gereja. Membuat mujizat yang luar biasa, yang ajaib. Dari seorang cuma nelayan, jadi orang-orang yang membuat keajaiban. Tapi ada Musa, dari pernah jadi jenderal, tapi dia adalah pelarian, kabur dari Mesir. Dari seorang pelarian yang menyembunyikan diri di gunung-gunung, Tuhan pakai jadi seorang yang membebaskan sebuah bangsa dengan cara yang luar biasa. Bahkan jadi satu orang yang paling lembut hatinya. Paling lembut hati itu luar biasa loh. Dari seorang jenderal yang modenya senggol bacok ya kan. Gak suka ada apa-apa langsung dibacok, dibunuh. Tapi sampai satu ujung Tuhan berkata gak ada orang paling lembut hatinya seperti Musa. Itu versi the bestnya Musa. Itu versi the best. Versi terbaik dari seorang Musa. Bukan jenderal yang tebas sana, tebas sini. Tapi versi terbaiknya ternyata adalah satu orang yang paling lembut. Dari hamba jadi jenderal. Itu Yosua. Dari pecundang jadi pemenang. Ada Gideon. Dari anak yang gak dianggap, dibuang, gak diakui, ditelantarkan. Tapi bisa jadi raja. Jadi orang yang paling tepat, berkenan, nyukain hati Tuhan, itu Daud. Tapi juga ada kumpulan penjahat yang jadi pahlawan. Itu orang-orangnya Daud. Tapi ada juga yang ahli Taurat. Ternyata Tuhan juga bisa ngubah ahli Taurat kok. Dan bisa ngubah jadi versi terbaik dari seorang Saulus jadi Paulus. Kenapa Bu? Oh saya tidak kepahitan. Saya tahu ada versi terbaik dari seorang ahli Taurat. Ya Pak Sam, amin. Kita akan sejenis. Ada versi terbaik yang Tuhan sedang bisa buat dan jadikan kok. Dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Versi terbaik kita bukan merajam dan mengeluarkan ayat setiap kali orang berdosa dan berbuat salah. Versi terbaik kita adalah menjadi Paulus. Jungkir balikkan dunia, saudara ya. Amin. Apa versi terbaik dirimu? Saya tahu kok versi terbaik saya. And I am a person in progress, saudara. Amin. Dan
Dari satu orang muda, ini mulai di luar zaman Alkitab, ada satu orang muda, dia itu sebenarnya ateis loh. Kalau Bapak Ibu sering baca di Instagram, C.S. Lewis, saudara. Itu terkenal banget tahun 60-70-an. Dia tuh seorang apologetik, nggak tahu kalau STT biasanya tahu lah itu istilah itu. Jadi dia akan setiap kali ada haters serang doktrin ini dan itu dia akan bantah gitu. Tapi asal usulnya dia justru seorang ateis. Karena dia dulu ateis suka nyerangin orang Kristen, dia tahu caranya defend. Caranya serang balik dia tahu. Dan itu dipakai, itu adalah versi terbaik dari dirinya. Dari satu ateis yang nyinyirin orang Kristen terus, dia jadi seorang yang luar biasa, tulis buku sampai sekarang, orang tulisan dia, quotes-nya dia sampai hari ini itu mendunia. Kita mungkin tidak kenal namanya, quotes-nya kita tahu. Dan tapi ada juga Nick Vujicic itu disability tapi udah nggak kira-kira, tangan nggak punya, kaki nggak punya. Tapi hari ini jadi motivator. Gitu. Dan jadi motivator, jadi pengkhotbah, jadi orang yang ajaib, nulis tulisannya, bukunya mendunia. Tapi ada satu orang namanya Jackie Pullingers. Itu cuma seorang guru sekolah di Inggris, tahu-tahu Tuhan taruh hatinya. Tahun 60-an pergi ke Hong Kong. Itu out of nowhere. Inggris ke Hong Kong kan jauh banget. Dan melayani triad, gangster triad. Dan dia memuridkan gangsters. Pasukannya dia ibu, dia mami untuk gangster. Gak pernah dengar tapi itu the best version. Yang Tuhan bisa buat setiap hidup kita. Di ujung jalannya. Hari ini belum kelihatan, beberapa belum terlihat karena mungkin engkau baru mulai, saudara ya. Tapi ini perjalanan yang ajaib di depan akan sangat luar biasa. Nah, banyak orang mau ngikut Tuhan untuk bagian yang ini. Karena ikut Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Ikut aku akan jadikan engkau yang the best, yang luar biasa. Sugih beneran. Nggak kaleng-kaleng. Aku akan jadikan engkau ajaib, pengajar, pengkhotbah, bisnismen, pengusaha, apapun, you name it. Bagian itunya kita pasti mau. Setuju ya? Pasti mau. Dan bahkan cerita itu dimulai ketika mereka nebar jalannya nggak dapat. Dan Tuhan ikutin, suruh, ayo tebar lagi. Dan mereka dapat ikan yang sangat banyak. Sampai jalannya itu mulai koyak, overloads, tumpah-tumpah berkatnya. Dan kita pasti mau bagian itu, kita pasti mau bagian itunya. Bagian Tuhan, kalau ikut Tuhan rekening kita naik nolnya, pasti mau kita bagian itunya. Kalau ikut Tuhan mobilnya ganti, pasti mau, dari gak punya rumah jadi punya rumah, pasti mau bagian itunya. Jadi bukan siapa-siapa, jadi orang yang luar biasa, pasti mau bagian itunya. Tapi mengikuti Tuhan dan berjalan dengan Tuhan lebih jauh dan lebih jauh lagi, seringkali harus dibarengi dengan ninggalin sesuatu di belakang kita. Dan disitulah banyak orang berhenti untuk mengikuti lebih jauh. Kita bisa nyanyi all the way, tapi ketika itu harus dengan meninggalkan sesuatu, meletakkan sesuatu, melepaskan sesuatu. Banyak orang berhenti di sana. Dan ayat ini nulis begini. Begitu Matius 4 ayat 18 sampai 22, saya lanjutkan. Jadi tadi, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun perhatikan. Begitu Tuhan bilang, kamu ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Gak ada perintah tinggalin perahumu, tinggalin jalamu, tinggalin semua, gak ada. Tapi ayatnya berkata, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bisa dipikir sendiri gitu loh. Ya kalau ikut ini gak bisa dibawa. Bentar ya,
Masa mau ikut Yesus naik khotbah di bukit, jalannya dibawa, perahunya dibawa. Ya enggak lucu. Bener ya? Yesus keliling Danau Galilea. Perahunya kan buat nyebrang Danau Galilea. Yesus pakai kaki. Dan nggak perlu diminta, mereka tahu sendiri. Kalau aku ini ngikut, yang ini nggak bisa kubawa. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama dengan ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus panggil mereka, perhatikan, dan mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi ngikut Yesus, ngikut Tuhan, lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi, itu ternyata ada bagian yang kita seringkali nggak suka, yaitu apa? Ternyata kalau ngikut ini harus tinggal yang itu. Ternyata kalau ngikut yang ini harus ngelepas yang itu. Kalau enggak, perjalanan itu akan jadi terlalu berat, saudara. Terlalu berat dan tidak akan sampai. Ya kan, masa naik gunung khotbah di bukit bawa perahunya, enggak bisa. Gitu. Ya. Dan ada yang harus ditinggal. Yang pertama, tinggalkan jalannya. Tuhan ngajarin saya, jala itu bicara tentang itu sesuatu yang mereka pegang tiap hari. Yang mereka kerjakan setiap hari, malam ke siang. Kebiasaan dan apapun yang dikerjakan sebelumnya. Tidak serta-merta semuanya harus ditinggal. Tapi kadang-kadang kebiasaan kita, apa yang kita lakukan rutin, apa yang kita kerjakan sebelumnya sudah tidak kompatibel. Sudah tidak cocok lagi di perjalanan yang baru. Maka mau tidak mau kita harus letakkan. Harus pilih, harus lepaskan. Keahlian sebelumnya. Ya. Seringkali karena kita sudah ahli di situ, nggak mau coba yang baru. Padahal Tuhan, loh yang ini sudah nggak bisa. Orang IT pun, kalau saudara di bidang IT tahu bahwa setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun evolve berubah. Kita mau tetap coding Fox Pro ya nggak bisa. Ya kan, kita mau pakai bahasa yang jadul udah nggak bisa. Jadi kita harus evolve. Kita nggak bisa stuck dengan apa yang engkau bagus mengerjakannya di masa lalu. Kita perlu adapt, kita perlu belajar skill baru. Kita harus belajar hal baru. Kita harus belajar ya hal baru lah. Ya, ini udah bukan zaman deposito, ini zaman kripto. Ya. Apalagi yang masih simpen di celengan ayam. Di bawah bantal. Ini zamannya udah berbeda. Kita perlu berubah lah kalau Tuhan mau memberkatinya dengan begitu. Kenapa kamu masih dan saya masih stuck dengan celengan ayam gitu. Ya kan? Dan cara yang dipakai sebelumnya, yang dilakukan sebelumnya, seringkali sudah nggak applicable dan udah nggak compatible dengan jalan yang baru yang Tuhan buka di depan. Udah nggak compatible. 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu saya merasa saya lebih jago IT-nya, teknologinya. Sekarang saya lebih jago khotbah menurut saya. Ya kan? Saya ini baru nyadarin sesuatu loh saudara, ada yang Tuhan rubah di hati saya. Ada yang Tuhan rubah di hati saya. Saya ini pragmatis, introvert, 16 personality saya ISTJ, butuh kerja dalam keheningan. Dulunya saya tuh suka di rumah, gak ada orang kerja, hening, suka saudara. Demen banget, itu produktif. Hari ini setengah hari di rumah sendirian, saya bosan pengen ketemu orang. Saudara. Saya akan cari seseorang dihubungin, let's meet up. Gak tahan sudah. Gak tahan. Ternyata, ya tapi saya merasa ini kok lebih menyenangkan ya. Ini kayaknya the best version ya. Gitu. Ternyata kita harus berubah kok. Harus berubah. Dulu saya itu kalau kerja serial. Serials itu punya berapa tas dikerjain satu-satu. Konsen. Selesai baru lanjut yang lain. Gak bisa lagi.
tugasnya numpuk, semuanya harus multitasking. Cara kerja yang lama sudah nggak kompatibel. Hal-hal sederhana seperti itu, kalau kita nyanyi all the way, ternyata hal seperti itu ya kudu dijalanin juga. Gitu. Dan untuk mengikuti Tuhan lebih jauh, ada hal-hal yang sebelumnya dulu masih boleh dilakukan. Di perjalanan di musim yang baru, sudah nggak bisa dibawa lagi. Jangan stuck in the past, jangan nyangkut di masa lalu, jangan nyangkut di past glory, saudara. Banyak orang itu terlalu nyangkut di kejayaan dan kemuliaan masa lalu. Dulu pelayanannya luar biasa, dulu terjadi mujizat, dulu hadirat Tuhan luar biasa. Yang di depan harus lebih ajaib. Dan yang berikutnya, mereka tinggalkan yang kedua, tinggalin perahunya. Perahu itu akar kata-kata perahu di bahasa Yunani, ya, itu artinya navigasi, artinya arah, artinya tujuan, artinya destinasinya yang mau sampai di mana. Kan Tuhan itu ngajak kita all the way, bukan buat jalan-jalan sore ya, bukan ya. Kita ini diajak Tuhan in the path of destiny. Ya. Bukan muter-muter jalan-jalan sore windows shopping, enggak kan. Gitu. Kita ini diajak Tuhan menuju destiny kita. Dan ada arah yang kita mau tuju. Ada arah yang kita mau, ada goals yang mau kita sampai. Dan ada hal-hal yang arahnya enggak sama gitu. Arahnya enggak sama. Kalau nanti sore mungkin kita ada pertemuan ke Hancin, ke Hananel Cinta. Ya, kita mau doa di sana sore, malam saudara. Loh, kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara, Pak Fendi nanti mau ke Jakarta ya, saya ke Hancin ya, saya nebeng ya sampai di CP misalnya. Masih bisa disempalin bener gak ya? Searah dan ya mengkol dikit, keluar tol dikit masih bisa disempetin. Tapi kalau nebeng, Pak saya nebeng, nanti Bapak pulang kan pergi dari Mahanem, saya nebeng ikut ya kemana? Ke Bogor. Gak bisa dibawa. Kenapa? Tujuannya beda. Gak relate. Kalau nganterin itu, saya gak nyampe. Bener ya? Saya yang gak nyampe, kamu nyampe. Saya gak nyampe nanti. Gak make it. Nah, sama. Ternyata ada hal-hal dalam hidup kita, ada rute-rute tertentu, ya udah kudu di skip. Gitu. Kudu di skip. Kadang-kadang schedule saya setiap hari, saya setiap minggu sudah ada bookingan schedule mau kesini. Saya atur yang serute. Gak boleh nyempal jauh, kenapa? Kalau enggak hari itu ambiar, gak nyampe. Berantakan janjian sama orang. Sama dalam hidup ini. Kalau engkau lihat ada hal-hal yang masih bisa di bahasa Jawanya itu dicangking. Masih bisa dibawa lah ini. Masih bisa searah ini. Tapi kalau udah gak bisa, kita harus milih kok. Pada ujungnya kita harus milih. Ada hal-hal yang path ini udah gak bisa lagi kok. Keinginan-keinginan yang ini sudah gak bisa lagi kok dibawa. Cita-cita yang ini, impian yang ini sudah gak bisa, udah gak applicable. Dan mau gak mau kudu ditinggalkan, dilepasin. Kalau enggak, kita gak nyampe kemana-mana, kita gak dapat apa yang Tuhan mau. Itu bisa impianmu, idealisme, cita-cita pribadi. Udah kudu disingkirkan. Tapi itu juga bicara kalau orang sudah masuk di dalam satu kapal. Ya. Kalau mobil kan berantem di tengah bisa turun di jalan ya. Kapal kan enggak bisa ya. Yaitu laut. Itu artinya orang-orang yang stick together dengan engkau. Kumpulan orang-orang yang community, circle yang secara by time, secara waktu yang terus-menerus, consistently, continually, itu teman ngobrolmu. Ternyata ada arah-arah baru yang sudah enggak bisa lagi kumpul sama mereka kok. Sudah enggak bisa.
Mereka orientasinya berbeda. Mereka ada kumpulan teman-teman yang isinya cuman bahasnya tentang bagaimana making money lebih banyak lagi. Menyenangkan, tapi kelamaan sama mereka puyeng juga dan tidak nyampe kita ya. Dan mau nggak mau kita mesti lepas. Lepas. Ada community, mungkin community hobi mungkin. Hobi. Yang tapi hobinya ngomongin itu aja. Rencananya itu aja. Dan kemudian ngabisin waktu. Ngabisin tenaga, ngabisin duit. Mau gak mau kita udah gak bisa lagi sih hobi ini. Udah gak applicable. Udah gak bisa dilakukan. Dan mengejar Tuhan sembari mengejar yang lain, seringkali justru membuat kita ini muter-muter, saudara. Dan tidak sampai kemana-mana. Hari Sabtu, wah digerakkan Tuhan, all the way destiniku harus terjadi. Nanti tengah minggu didistract dengan yang lain, engkau kejar yang lain. Akhirnya cuma rutenya mondar-mandir. Ngerti maksud saya ya? Mondar-mandir. 10 langkah menuju Tuhan, muter balik, ngejar yang lain. Dan kita gak akan pernah sampai, arah navigasimu perlu diluruskan, orientasimu perlu dikalibrasi di musim ini, saudara. Dan yang berikutnya, Yakobus dan Yohanes berkata mereka tinggalkan ayahnya, Zebedeus. Sampai disebut namanya berulang-ulang namanya Zebedeus. Dia tinggalkan ayahnya. Dan saya cuman, ini mungkin yang paling tidak gampang. Ada hubungan, ada attachment dengan people, dengan orang-orang tertentu. Ada ikatan jiwa, ada kedekatan, attachment yang mau gak mau kita harus lepaskan. Karena mereka narik kita ke arah yang berbeda. Karena mereka nyeret kita ke arah yang lain. Kita gak bisa all the way dengan Tuhan karena ada orang-orang yang bebani dan nyeret hidup kita ke arah yang lain. Ada kedekatan dengan seseorang, dengan manusia, dengan hubungan-hubungan tertentu yang kalau kita maintain kedekatan itu kita gak bisa dekat sama Tuhan. Ada orang-orang yang membawa kita dekat pada Tuhan, ada orang-orang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Maka engkau harus pilih circle-mu. Engkau harus pilih orang-orang yang kau izinkan mempengaruhi hidup kita. Tapi itu juga ngomong value. Ayah itu mengajarkan value. Ayah itu mengajarkan nilai. Ayah itu menanamkan prinsip. Bicara tentang itu. Prinsip keluarga, prinsip ini dan itu. Value-value yang kita bawa dalam tumbuh kembang kita. Yang pernah orang tanamkan dalam hidup kita. Ternyata gak semuanya kompatibel. Beberapa terlihat baik, beberapa sebenarnya ya benar, tapi gak kompatibel lagi. Sudah gak kompatibel lagi. Dan kita kudu lepas dan kudu tinggalkan. Dan bahkan kata Zebedeus, nama bapaknya Yakobus dan Yohanes, itu artinya pemberian Tuhan yang baik. Pemberian Tuhan yang baik. Bahkan ada pemberian Tuhan di masa lalu, di perjalanan sebelumnya, ketika kita sampai titik tertentu, milestone tertentu, itu gak bisa dibawa lagi loh. Sudah gak bisa dibawa lagi ternyata. Karena itu bekal buat perjalanan sebelumnya. Itu tools, pelengkap, equip buat perjalanan sebelumnya. Tapi sampai di titik tertentu, ternyata gak bisa dibawa. Ada orang-orang yang mau gak mau kita harus gak bisa bawa lebih jauh. Lot gak bisa dibawa lebih jauh. Dan we need to release something that we hold with grip and grit, saudara. So we could hold on unto Jesus. Kita ini kudu ngelepasin sesuatu yang selama ini kita pegang dengan grip and grit.
Grip itu ngomong megangnya erat-erat. Grip itu bicara tentang nggak mau lepasin. Reluctant, bebal buat ngelepasin. Kalau tangan kita megangin itu dengan erat-erat dan nggak mau lepasin, kita nggak bisa pegangan sama Tuhan. Kita nggak bisa megang Tuhan kok. Ada hal-hal yang kalau engkau mau all the way dengan Tuhan, saya mau jalan dengan Tuhan all the way. Ada yang harus kita lepaskan. Kebenaran firman Tuhannya tidak dilepaskan, penghakimannya kudu dilepaskan. Kita ahli-ahli Taurat ini kan kalau lihat ada yang tidak benar, ayatnya muncul, saudara. Ayatnya muncul dan saya harus melepaskan kok itu. Saya harus belajar. Fendi waras. Bedanya pengacara dan jaksa adalah kitabnya sama, cuman pakai ayat yang beda aja. Gitu. Ayat yang ini jangan keluar. Kalau kamu keluarkan ayat ini, kamu jadi kubunya setan ini. Pendakwa siang dan malam, kita shift pagi dan sore. Lengkap sudah, saudara. Karena setan kan shiftnya siang dan malam tok ya. Pendakwa siang dan malam. Banyak anak Tuhan dan ahli Taurat pegang shift pagi dan sore soalnya. Termasuk saya dulu, saudara. Tapi kan kita kudu lepaskan itu dan Tuhan aku memilih. Enggak keluarkan ayat ini lah. Aku keluarkan ayat yang untuk mendamaikan, ayat yang untuk melepaskan keringanan, mintain anugerah. Ada yang kita harus lepaskan kok. Penuntutan kita dan kita harus lepaskan. Kita harus pengampunan harus kita lepaskan. Dendam kita harus lepaskan kok, kita nggak bisa bawa. Ya kan? Kalau Bapak Ibu mau jalan sama Ibu Iin ngajak, yuk jalan yuk sama aku. Kita seharian ya ke Jakarta gitu. Bapak Ibu nggak mungkin bawa bekal duren kan? Nggak mungkin gitu loh. Nggak bisa gitu. Dan ada hal-hal yang nggak kompatibel. Gitu. Ya ikut saya boleh bawa duren, saudara. Tapi kan ikut ibu tidak. Gitu. Jadi bekalmu disesuaikan, cangkinganmu ini disesuaikan. Kamu mau kemana dan ikut siapa. Kita mesti adjust hidup kita dan benar-benar ini dan kita akses simpulkan dengan ini. Saya enggak cerita banyak hari ini tapi sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Segala sesuatu di sini maksudnya adalah apapun yang memang diperlukan, necessary untuk dilepas. Apapun yang memang enggak bisa dibawa lagi, ya mau enggak mau dilepas. Alkitab bilang lari pada tujuan, tanggalkan semua beban dan dosa. Dosa kita tahu itu kudu dilepas, kudu ditinggalkan. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya itu enggak dosa tapi beban. Enggak harus ditinggalkan, tapi kalau engkau letakkan membuat kamu bisa lari lebih cepat. Amin saudara. Pelari-pelari itu sekarang teknologinya sepatu teringan. Bajunya teringan, saudara. Supaya lari itu nggak bawa beban. Gitu. Dan banyak hal mau nggak mau kita lepaskan. Karena kita kalau bawa itu kita nggak cukup cepat untuk sampai. Waktunya nggak banyak, mari lari. Sama-sama ngingetin diri kita. Firman ini juga ngingetin diri saya, Tuhan ada banyak hal saya mesti lepaskan dan letakkan kok. Gak bisa dibawa lagi di perjalanan di musim berikutnya. Saya ajak kita nyanyi satu lagu. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Ini lagu lama sekali, sudah sangat jarang kita nyanyikan. Tapi tadi penglihatannya luar biasa. Waktu nabi-nabinya berkata, aku lihat gunting. Keren banget saudara. Buat motong sesuatu yang kamu pegang erat-erat itu loh. Dan saya langsung teriak, Tuhan potong ini, potong ini, potong ini, potong ini, potong ini, potong ini. Aku mau lepaskan. Karena udah terlanjur bebal nyangkut.
noda membandel itu. Harus dipotong dengan cara yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan sediakan gunting, jangan pulang ambil jarum, saudara. Dijahit lagi. Apa yang Tuhan sudah gunting jangan dijahit lagi. Kelakuan kita akan begitu. Setuju ya, benar ya? Kelakuan kita begitu. Hari Sabtu kita jerit, Tuhan potong ini dari hidupku. Potong ini dari hidupku. Aku tidak mau marah lagi. Aku nggak mau berbuat yang cabul lagi. Tapi pulang digunting lagi, dijahit lagi. Gitu. Dijahit lagi. Ya kalau kita bilang gini kan, kalau tanganmu nyesatin engkau potong. Suruh motong kan. Kalau Instagram menyesatkan engkau, uninstall. Nggak usah dijahit lagi, diinstal lagi gitu. Gitu. Banyak orang itu, hadirat Tuhan dia uninstall. Pulang dia diinstal lagi. Dan mari kita belajar, Tuhan, beri aku kerelaan. Beri aku kerelaan. Beri aku kerelaan. Mari sama-sama.